Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan studi kasus Guardian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil implementasi ERP untuk proses bisnis di Guardian Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Rivira. Di sini saya sebagai programmer. Saya Melda Watuljana, di sini saya sebagai bisnis analis. Saya Stephanie Rosa, di sini saya sebagai project manager. Selanjutnya, kami akan masuk ke proses pengenalan sistem Guardian ERP kami. Nah, pada kali ini saya akan memperkenalkan sistem secara menyeluruh. Pada proyek ini, kami merancang sebuah sistem ERP untuk Guardian Indonesia menggunakan Odoo. Sistem ini dibuat untuk mengintegrasikan proses bisnis utama Guardian ke dalam satu platform yang saling terhubung, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lebih efektif, data lebih akurat, dan pelaporan menjadi lebih cepat. Sebagai perusahaan retail kesehatan dan kecantikan, Guardian memiliki banyak aktivitas operasional, mulai dari pengadaan barang dari supplier, pengelolaan stok di gudang dan toko, transaksi penjualan kepada customer, pencatatan keuangan, hingga pengelolaan data karyawan. Jika proses-proses tersebut berjalan secara terpisah, perusahaan akan menghadapi resiko keterlambatan informasi, pencatatan ganda, dan kurang sinkronnya data antar divisi. Oleh karena itu, kami merancang sistem ERP berbasis Odoo agar seluruh aktivitas tersebut dapat terhubung dalam satu sistem terpusat. Dalam sistem ini, kami menggunakan 5 modul utama, yaitu Purchase, Inventory, Point of Sale atau POS, Accounting, dan Employee. Modul Purchase digunakan untuk mendukung proses pengadaan barang dari supplier, seperti pembuatan permintaan pembelian dan purchase order. Modul Inventory digunakan untuk mengelola persediaan barang, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan stok, hingga pemantauan stok secara real-time. Modul POS digunakan untuk mendukung transaksi penjualan di toko, seperti pemindaian produk, pembayaran, dan pencatatan transaksi di kasir. Modul Accounting digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan, baik yang berasal dari pembelian maupun penjualan, serta menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan modul Employee itu digunakan untuk mengelola data karyawan dan administrasi sumber daya manusia. Kelima modul tersebut saling terintegrasi dan membentuk satu alur proses bisnis yang utuh. Proses dimulai dari purchase, ketika perusahaan melakukan pengadaan barang. Setelah barang diterima, data masuk ke inventory untuk memperbarui stok. Ketika barang dijual kepada customer, transaksi diproses melalui POS dan stok akan otomatis berkurang di inventory. Selanjutnya, data transaksi pembelian maupun penjualan akan tercatat di accounting untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Sementara itu, employee mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang juga menjadi bagian operasional dari perusahaan. Secara sederhana, alur integrasi sistem ini dapat digambarkan sebagai purchase, inventory, POS, accounting, dan employee. Dengan adanya integrasi tersebut, sistem yang kami rancang dapat memberikan beberapa manfaat utama, yaitu menghubungkan data antar divisi dalam satu sistem, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pencatatan manual, mempermudah pengawasan stok dan transaksi, serta membantu manajemen memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat untuk mengambil keputusan. Jadi, secara keseluruhan, sistem ERP Guardian yang kami bangun merupakan solusi terintegrasi yang mendukung proses bisnis perusahaan retail, mulai dari pengadaan, persediaan, penjualan, keuangan, hingga pengelolaan karyawan dalam satu platform Odoo. Sekian dari yang saya sampaikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan proses bisnis sebelum adanya sistem Odoo, yang dimana proses as-is dimulai saat SCM memantau stok dan tren pasar untuk melakukan demand forecasting, lalu mengirimkan PO digital ke supplier. Jika stok kosong, pesanan dibatalkan. Namun, jika tersedia, supplier akan mengirimkan produk ke gudang Guardian dan mengirimkan invoice ke finance. Setelah barang tiba, tim warehouse memverifikasi kesesuaian PO lalu mendistribusikan ke cabang toko. Sementara secara paralel, HR menyiapkan operasional dengan menyusun jadwal shift dan verifikasi STR apoteker. Di toko, staff store melakukan quality control, menempelkan label harga, dan menata produk di rak hingga
hingga terjadi transaksi penjualan, yang datanya akan dikirim kembali ke SCM untuk peramalan berikutnya. Akhirnya, proses ditutup di bagian keuangan di mana finance membayar invoice supplier serta mengeksekusi payroll karyawan yang datanya telah dihitung oleh HR. Lalu seluruh transaksi tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Selanjutnya proses bisnis sistem ERP menggunakan Odoo. Prosesnya dimulai secara otomatis saat SCM menggunakan ERP Odoo untuk memonitor stok dan menganalisis histori penjualan. Jika stok mencukupi, proses selesai. Namun, jika di bawah batas minimum, sistem langsung memicu pembuatan PO digital ke supplier via Odoo Forecast. Saat barang tiba, dilakukan pengecekan. Jika tidak sesuai, sistem memproses retur atau penggantian. Jika sesuai, warehouse langsung menerima dan memverifikasi serta mendistribusikan ke cabang. Selanjutnya, Odoo Inventory memperbarui data stok gudang dan toko secara real-time, hingga produk siap ditransaksi oleh pelanggan melalui Odoo POS. Sisi belakang, Finance melakukan validasi invoice, mencatat hutang, memproses pembayaran supplier, serta menjalankan rekonsiliasi otomatis yang akan mengoreksi jika data tidak sesuai. Secara paralel, HR mengelola data karyawan, Chief memantau validasi STR apoteker, dan memproses payroll. Proses 2B ini berakhir sempurna setelah Finance menyusun laporan keuangan, sistem menghasilkan laporan manajemen otomatis, dan seluruh aktivitas operasional, keuangan, serta SDM terintegrasi penuh dalam sistem Odoo ERP. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi di Odoo untuk sistem Guardian kami dengan menerapkan business plan, alur dari business plan 2B yang sudah kelompok kami buatkan. Nah, di sini kita akan mulai dari proses MRP, yaitu proses untuk melakukan restock ulang, simpelnya untuk produk-produk kita yang sudah di bawah stok minimal seperti itu. Jadi jika sudah ada di bawah stok minimal, maka nanti secara otomatis akan terbuatkan draft PO untuk menambahkan produk tersebut agar stoknya tuh sudah sesuai dengan maksimal yang sudah kita tentukan. Nah, di sini kita masuk ke modul inventory. Nah, kita klik produk. Di sini saya coba contohkan itu di produk Blackmores. Nah, di sini kita bisa mengatur reordering rules kita. Klik ini, kita klik new. Nah, di sini bisa kita lihat stok yang ada sama kita ini sekarang ada 80. Misalnya kita buat minimalnya itu ada di 80. Nah, maksimalnya kita bikin stok kita ada di 150. Nah, 85. Nah, di sini sudah muncul langsung tuh ordernya sebesar 70 karena stok kita sekarang itu udah di bawah minimal. Itu minimal kita itu ada di 85, sekarang on hand kita itu ada 80. Nah, di sini kita bisa langsung order dari sini, kita klik order, atau kita bisa melihat produk-produk kita yang sudah di bawah stok minimal itu di bagian operation dan replenishment. Di sini kita klik order. Di sini muncul warning karena kita belum menetapkan vendor dari Blackmores ini. Misalnya kita bikinkan dari Kimia Farma. Nah, kita lihat di sini unit price-nya kita dapat dari Kimia Farma itu untuk Blackmores ada harganya itu 96.000. Nah, jika sudah sesuai, maka kita klik save di sini. Kita balik ke replenishment ini. Di sini kita klik order, maka akan terbuat draft PO 003 ini. Kita klik, kita akan diarahkan ke menu purchase order. Di sini terbuat langsung request for quotation-nya. Nah, di sini kita akan berpindah ke akun Budi. Budi ini merupakan staff procurement di Guardian ini.
Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, tugas Budi di sini dia akan melakukan verifikasi dari order yang secara otomatis terbuat tadi. Nah, di sini Budi harus masuk ke modul purchase, lalu klik bagian teratas. Ini karena baru, maka dia masih berwarna biru. Nah, di sini masuk ke halaman request for quotation. Nah, Budi di sini harus mengecek apakah pesanan yang dibuat secara otomatis ini sudah betul. Nah, jika sudah betul, maka Budi klik aja confirm ordernya. Jika sudah, kita akan masuk ke akun yang bertanggung jawab untuk penerimaan barang, yaitu Antonio kalau di sistem kami. Antonio ini di bagian warehouse, maka Antonio kita keluar, kita masuk ke sini. Nah, Antonio nanti akan melihat barang yang masuk itu di modul inventory. Nah, di sini terlihat to receive. Nah, di sini misalnya Antonio sudah melihat barang-barang tersebut dan sudah dia cek. Saat dia lihat ininya, eh, quotation-nya ini atau resepnya ini, maka Budi Antonio akan melakukan validasi untuk resep ini. Nah, jika sudah, kita akan berpindah kembali ke bagian finance atau di sini namanya adalah Sumiati. Nah, jika sudah, kita masuk ke Sumiati. Sumiati ini adalah bagian finance atau accounting-nya dari Guardian Indonesia ini. Nanti Sumiati akan masuk ke sini dan akan melihat ke halaman vendors dan bills. Di sini Sumiati akan melakukan pembayaran untuk barang yang sudah diterima tadi. Nah, di sini kita akan klik new. Di sini kita bisa menggunakan autocomplete. Kita ingat tadi PO kita itu adalah P0003. Nah, jika kita pilih sendiri, maka sudah terbuat sendiri nih, otomatis terisi bills kita. Jika sudah, nanti kita cek apakah barangnya sudah sesuai, nominalnya juga. Lalu nanti Sumiati akan klik ini. Misalnya kita menerima barang ini di hari ini. Nah, jika sudah, kita klik confirm. Nah, sudah otomatis terbuat P0003-nya. Nah, di sini kita klik pay untuk membayar. Misalnya kita menggunakan bank. Kita klik manual payment. Lalu kita langsung create payment. Nah, di sini sudah dalam in payment nampak dari garis hijau ini atau pita hijau ini. Di sini berarti proses MRP kita sudah selesai. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu bagian untuk melakukan jual beli menggunakan modul POS. Nah, di sini saya masuk terlebih dahulu di akun administrator karena saya akan membuat register yang baru. Di sini kita masuk ke menu configuration, lalu kita masuk ke bagian settings. Nah, di sini kita akan membuat new shop, maka kita akan membuat point of sale yang baru. Di sini kita buat namanya Guardian New. Kita save. Setelah itu kita klik save.
masuk ke halaman ke dashboard, nah maka kita akan muncul kasir baru. Nah, di sini bisa kita lihat kita sudah terbuat. Nah, baik karena sebelumnya kita belum memiliki metode pembayaran cash di kasir yang Guardian New, maka kita buat terlebih dahulu, kita tambahkan terlebih dahulu metode pembayaran cash-nya itu ke menu ke model point of sale, menu payment methods, configuration, payment method, dan di sini di cash kita tambahkan POS yang Guardian New. Nah, ini berarti kita tidak bisa menambahkan cash yang sama. Nah, di sini kita hapus saja yang sebelumnya kita tidak pakai karena nilai rupiahnya itu beda. Kita klik save. Maka sudah berhasil. Di sini kita cek di Guardian yang baru, metode cash-nya sudah bisa digunakan. Karena tadi POS-nya sudah berhasil dibuat, terus metode cash-nya sudah berhasil terbuat, tetapi nominalnya itu masih belum dalam rupiah yang sesuai dengan nominal rupiah di Indonesia. Nah, di sini saya sudah memperbaikinya dengan cara di modul point of sale itu kita masuk ke tab configuration di menu coin or bills. Nah, di sini sudah saya buatkan atau sudah saya perbaiki agar sesuai dengan nominal Indonesia dan kita bisa kembali ke dashboard. Nah, di sini jika sudah, maka kita masuk ke akun Laila kembali. Masuk ke point of sale, open register. Dan kita buka opening cash kita dengan uang 100 ribunya 1, 50 ribunya 2, ini ada 5, ini ada 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10. Yang ini kita biarkan saja karena kita akan fokus sama yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita klik confirm. Jadi opening cash kita, cash yang sudah kita buat, maka akan sebesar ini nominalnya untuk jaga-jaga uang kembalian kita. Nah, di sini misalnya kita sudah ada customer yang akan membeli Blackmores, akan membeli Enerfonser. Nah, di sini kita lihat di sini kita bisa memberikan totalnya di sini sebesar 273.060 untuk kepada customer. Sudah termasuk tax atau pajak. Nah, di sini kita bisa klik payment. Nah, di sini misalnya customer membayar menggunakan cash dengan uang yang dia berikan adalah 300.000. Rp100.000. Nah, maka kita bisa melihat di sini kembaliannya adalah Rp26.940.000. Kita validasi. Nah, maka muncul halaman kwitansi atau stroke yang akan bisa kita klik print for receipt di sini atau bisa kita kirimkan juga ke email mereka jika mereka tidak menginginkan kertas atau stroke belanja. Ini sudah selesai demo di bagian kasir. Di sini kita bisa melakukan close register. Kita klik dari sini, kita close register, dan bisa kita lihat total cash kita ada Rp631.060. Yang dimana tadi kita sudah memiliki uang cash di opening kita itu sebesar Rp358.000 dan penjualan kita itu sebesar Rp273.000. Misalnya kita hitung di kasir nominalnya itu pas sebesar Rp631.060. Nah, sudah
difference-nya berubah menjadi 0. Karena cash kita yang ada di kasir dan cash yang sudah dihitung di sistem ini sesuai. Nah, jika sudah, kita klik close register, maka penjualan kita sudah berhasil. Nah, untuk membuktikan integrasi dari tiap modul itu, maka kita bisa masuk ke akun Antonio untuk kita lihat stok kita apakah sudah berkurang atau tidak. Nah, kita klik Antonio. Masuk ke inventory, kita lihat products, dan lihat tadi Blackmores kita itu tadi ada 150, karena terjual 1, maka berkurang 1. Nah, yang lain itu ada di vitamin C. Vitamin C, tadi ada 250, karena sudah kita jual 1, berubahlah stoknya atau berkurang stoknya jadi 249 totalnya sekarang. Nah, selain pembuktian itu, kita bisa lihat juga di akun Sumiati atau staf keuangan kita untuk pembuktian jurnal keuangan otomatisnya. Nah, kita masuk ke Sumiati. Lalu kita klik modul accounting kita. Kita lihat di accounting, journal entries, dan masuklah penjualan kita hari ini di sini. Proses integrasi sudah selesai di sini. Lalu kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu di bagian HR. Kita bisa masuk ke akun HR namanya Wira. Wira HR. Nah, di sini kita masuk ke modul employee. Kita akan melakukan fitur automated reminder yang dimana sistem ini akan memberikan peringatan kepada HRD sebelum masa berlaku dokumen penting seperti surat tanda registrasi apoteker itu habis, sehingga operasional toko tidak pernah terkendala masalah perizinan. Nah, di sini kita masuk ke modul employee. Setelah itu, kita masuk ke salah satu karyawan, misalnya apoteker. Di sini saya sudah melakukan reminder di apoteker. Nah, di sini karena saya sudah membuat to-do baru, maka kita bisa klik markdown apabila apoteker ini sudah mempost STR apotekernya. Nah, kita bisa kirim feedback seperti thank you, done, and schedule next. Nah, kalau misalnya kita schedule next, maka kita akan melakukan schedule otomatis untuk di tahun berikutnya, misalnya. Atau di periode berikutnya, kita klik schedule, maka akan masuk schedule baru. Kesimpulannya, rancangan BPM N2B yang kami buat terbukti dapat diimplementasikan sepenuhnya. Guardian kini memiliki sistem yang terotomatisasi, transparan, dan mengeliminasi silo data antar departemennya. Demikian demonstrasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu, dosen, Bu Friska, dan Kak Tarisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.